Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini memimpin rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD Kota Metro tahun 2025. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Rabu siang 20 November. Rapat paripurna diawali pemaparan KUA PPAS APBD yang berisi komposisi APBD Kota Metro tahun anggaran 2025. Kuasa atas segala hak Metro dengan agenda yaitu penandatanganan nota kesepakatan bersama pemerintah Kota Metro dan DPRD Kota Metro tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Pemaparan struktur yang memuat program kebijakan maupun pembangunan dibacakan juru bicara DPRD Metro Ramadoni. Pimpinan rapat yang kami hormati, adapun bahan yang digunakan dalam pembahasan adalah sebagai berikut. 1. KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. 2. Hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Kota Metro dengan organisasi perangkat daerah Kota Metro, pembahasan tentang KUA PPAS APBD tahun 2025. 3. Hasil pembahasan komisi-komisi dan badan anggaran DPRD Kota Metro. 4. Hasil pembahasan badan anggaran, ketua komisi dan ketua fraksi DPRD Kota Metro dengan tim anggaran pemerintah daerah Kota Metro. 3. Pembahasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pemilihan. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, di mana penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan umum APBD KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Prioritas plafon anggaran sementara PPAS merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target dari KUA dan disusun melalui tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. A. Proses pembahasan untuk mencapai hasil maksimal dalam pembahasan terhadap KUA PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Metro tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan sebagai berikut terlampir. B. Pembahasan dan evaluasi. Terdapat pergeseran anggaran dengan pertimbangan yang telah disepakati antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kota Metro. Kebijakan KUA PPAS Kota Metro tahun anggaran 2025 telah melalui tahap pembahasan pihak eksekutif dan legislatif. 1. Pendapatan. Anggaran pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sebesar 1.079.823.847.401 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 363.283.282.398 rupiah. B. Pendapatan transfer yang terdiri dari komponen pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah transfer antar daerah sebesar 719.240.565.465 rupiah. 2. Belanja. Anggaran belanja daerah yang terdiri dari atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sebesar 1.823.847.847.863 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A.
belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial sebesar 954 miliar 229.355.673 rupiah. B. Belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan mesin, pelatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya sebesar 131.444.492.190 rupiah. C. Belanja tidak terduga terdiri atas belanja tidak terduga sebesar 2 miliar rupiah. D. Belanja transfer terdiri atas belanja bantuan keuangan sebesar 1.950 juta rupiah. Dari keterangan di atas dapat dikabarkan bahwa struktur APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 mengalami defisit 10 miliar. 3. Pembiayaan. Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar 10 miliar. Dengan rincian sebagai berikut. A. Penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) sebesar 12 miliar rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal daerah sebesar 2 miliar rupiah, sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya defisit yang dialami dapat ditutupi oleh sektor pembiayaan. Pembahasan merujuk sejumlah pertimbangan yang menjadi penentu postur anggaran periode tahun depan. Kebijakan umum anggaran merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) menentukan program kegiatan dan subkegiatan. KUA PPAS dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon APBD Kota Metro 2025 disepakati sebesar 1,79 triliun rupiah lebih. Target pendapatan daerah bersumber dari PAD sebesar 360 miliar rupiah lebih. Anggaran belanja modal terdiri dari belanja koperasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sebesar 1.089 miliar rupiah lebih. PJS Wali Kota Metro Deschatama Paksi Muda menyatakan, pemerintah Kota Metro telah menyepakati kebijakan KUA PPAS APBD tahun 2025 dengan sejumlah pos perubahan anggaran. Perubahan disebabkan kebijakan fiskal yang mempengaruhi pendapatan belanja dan pembiayaan tahun 2025. Kondisi ini menjadi tantangan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan ketergantungan fiskal. Rata-rata lambat sekolah 11,36%, target capaian angka harapan sekolah 14,92%, capaian indeks pembangunan manusia 8%, persentase peserta jaminan kesehatan nasional mencapai 100%, capaian angka harapan hidup 75,5%, persentase pemerlu pelayanan kesehatan sosial (PPKS) yang ditangani mencapai 72,32%, tingkat kemiskinan menurun 6,38%, persentase jalan kota dalam kondisi mantap mencapai 92,48%, persentase kenaikan produk yang bekerja mencapai 4,9%, capaian pertumbuhan investasi pembentukan modal tetap bruto 4%, nilai RB mencapai 69,58%, capaian nilai sakit 70%, dan opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah dengan predikat WTP. KUA PPAS APBD Kota Metro tahun 2025 fokus sejumlah poin prioritas yang meliputi peningkatan investasi, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Kemudian menciptakan lingkungan masyarakat yang religius, aman, dan berbudaya, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Rp398.
Kemudian pendapatan transfer sebesar 719 miliar 240.565.465 rupiah. Untuk belanja kita menyepakati di angka 1 triliun 89 miliar 823.847.863 rupiah yang akan ditutupi oleh pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 12 miliar dan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada Bank Lampung sebesar 2 miliar. Melalui proses diskusi, asistensi, dan hearing, kita telah menyusun prioritas pembangunan yang akan kita laksanakan pada 3 bulan terakhir tahun ini. Berbagai saran dan pertimbangan regulasi pula yang pada akhirnya membawa kita pada kesepakatan kebijakan ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam melakukan pembahasan terhadap dokumen KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2025 Kota Metro. Terima kasih atas sumbang pikir seluruh anggota DPRD Kota Metro untuk menyempurnakan pelaksanaan pembangunan di tahun 2025. Rapat pengambilan keputusan bersama KUA PPAS 2025 dilaksanakan sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 pasal 89 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara substansi, KUA PPAS berpedoman pada Permendagri nomor 15 tahun 2023. Dokumen rancangan KUA PPAS disajikan secara sistematis merujuk Permendagri nomor 77 tahun 2020. Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bertujuan mewujudkan visi Kota Metro sesuai RPJMD. KUA PPAS mengedepankan program kebijakan dan pembangunan yang efektif dan efisien, selaras dengan program nasional, provinsi, dan daerah. KUA PPAS menjadi pedoman dasar penyusunan APBD Kota Metro. Sidang paripurna DPRD Kota Metro ditutup dengan penandatanganan KUA PPAS oleh unsur pimpinan DPRD Kota Metro dan PJS Wali Kota Metro. Kota dan anggota Forkopimda serta seluruh hadirin yang berkenan mengikuti jalannya rapat paripurna hingga saat ini. Sekaligus mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kami memimpin rapat paripurna hari ini. Harapan kami semoga yang akan dilaksanakan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi Kota Metro yang sama-sama kita cintai. Akhirnya, dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini kami tutup. Sekian atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edi Suranto, Siker TV melaporkan.